kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita. Satu pagi hari yang baru lagi bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita melangkah, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang besar bagi kami. Di saat Tuhan menyertai kami dalam istirahat kami, pada saat kami tidur tidak tahu apa-apa, tetapi Tuhan menjaga, melindungi kami, bahkan membangunkan kami kembali di pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami akan melanjutkan hidup kami satu hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji Tuhan, bahkan kami akan berdoa kepadamu, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dalam memulai hari ini adalah Yesaya pasal 52 ayat 7. Yesaya 52 ayat 7. Saya baca untuk kita semua. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita yang mengabarkan damai sejahtera,
dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan keselamatan, dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Sekali lagi betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan, dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan, dengan satu topik, yaitu jadilah pembawa damai. Jadilah pembawa damai. Bapak Ibu dan Saudara, kitab Yesaya ini salah satu kitab yang menuliskan nubuatan tentang datangnya Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Dan tidak salah kalau kita membaca ayat ini menjelaskan bahwa Raja Damai yang dimaksud adalah Yesus sendiri, yang akan menunjukkan lambang kehadiran Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, demikianlah ketika Raja Damai itu datang, kita juga diperintahkan untuk membawa damai, hidup dalam damai, jadi pendamai, menciptakan kedamaian yang menunjukkan bahwa kita mampu menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Namun sebelum kita jadi pembawa damai, yang pertama kita lakukan adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Ada banyak orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri, tidak mampu menerima kenyataan, tidak mampu menerima keadaan dirinya sendiri, situasinya sendiri, dan sering menyalahkan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan karena tidak mampu menerima keadaannya, situasinya, tidak mampu menerima perbuatan baik Allah yang dinyatakan kepadanya dalam kondisi apapun. Jika kita mau menjadi pembawa damai, yang pertama kita lakukan adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, menerima perbuatan Allah bagi kita, mampu menerima keberadaan kita, mampu menerima keadaan kita, mampu menerima fisik kita, dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah bisa dan beres dengan diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri, maka jadilah pembawa damai bagi orang lain. Damai itu datangnya dari Tuhan, dan kita terima. Damai itu tidak cukup bagi hati kita sendiri, tapi kedamaian itu harus kita berikan kepada orang lain dengan cara kita harus hidup berdamai dengan semua orang tanpa terkecuali. Damai itu adalah sifatnya Tuhan Allah. Damai itu adalah kedirian Allah. Barang siapa yang pembawa damai, dia mampu menghadirkan Allah. Saudara-saudara, mari membawa damai kepada semua orang. Mari membawa damai kepada keluarga kita. Hidup berdamai dengan orang tua. Hidup berdamai dengan keluarga. Hidup berdamai dengan sanak saudara. Hidup berdamai dengan mertua. Ini skop kehidupan sosial yang pertama sekali harus kita lakukan setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Yang kita sentuh pertama kali adalah keluarga kita, sekitar kita. Berdamailah dengan tetanggamu. Nyatakan bahwa kehadiranmu bagi kehidupannya adalah menghadirkan Allah, menghadirkan Yesus. Karena Yesus Kristus adalah Raja Damai, dan itu yang Dia inginkan dari kita.
Nah, kalau kita melihat bagaimana Yesus memperdamaikan antara Allah dengan manusia, tidak mudah. Dia harus mengosongkan dirinya, meniadakan dirinya, kepentingan dirinya, mengorbankan dirinya. Artinya bahwa ketika kita pembawa damai, ada yang harus kita korbankan. Bukan lagi kepentingan pribadi kita, tapi kepentingan kehidupan banyak orang. Saudara-saudara, mari kita aplikasikan damai sejahtera Allah ini dalam kehidupan lingkungan kita terdekat, dalam keluarga, dalam gereja, dalam lingkungan. Dari situlah awal tercipta kedamaian di tengah-tengah masyarakat luas. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita yang mengabarkan damai sejahtera. Kedatangan orang yang membawa damai itu, orang yang sifatnya hidup dalam damai. Dia tidak mau ribut. Dia selalu memprioritaskan kedamaian. Ternyata kedatangannya sangat indah dan dinantikan orang, bukan dihindarkan orang. Bahkan mampu memberikan dan menciptakan situasi yang begitu baik, kondisi yang begitu baik ketika datang pembawa damai. Saudara-saudara, bawalah damai kemanapun kau berada. Bawalah damai ke tempat usahamu hari ini. Bawalah damai kepada pelanggan-pelangganmu hari ini ketika engkau berjualan. Bawalah damai ke tempat pekerjaanmu, ke kantormu. Dan pada saat itu nyatalah Kristus bersinar dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan puji Tuhan dari buku nyanyian rohani Metodis nomor 193 ayat 1 sampai 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Dikau Allah Bapa di surga, yang kami muliakan, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja Damai, yang telah memperdamaikan umatnya
dengan Pencipta Sang Bapa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, di saat Tuhan menjaga kami sepanjang istirahat kami. Kami tidur tenang. Sesungguhnya penjaga Israel tidak terlelap. Begitu dalamnya, luasnya, tingginya, lebarnya kasih-Mu kepada kami, ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami menghampiri Dikau dalam ibadah pagi kami. Melalui pujian, melalui firman, dan melalui doa kami. Berkenan kiranya Tuhan menyambut kami. Oh Bapa di surga, kami akan menyerahkan diri kami, tubuh dan jiwa kami kepadamu satu hari ini. Berkenan kiranya Tuhan bersama dengan kami. Sebelum kami melakukan seluruh pekerjaan kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Ya Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa, hamba-Mu doakan untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada, bahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti doa ini, doa pagi ini di channel YouTube GMI Jakarta Pusat. Kiranya Engkau memberkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati ekonomi mereka, cukupkanlah, berkati keluarganya. Ya Bapa di surga, kami doakan bahwa seluruh umat-Mu akan Tuhan jamin kehidupan mereka, tidak pernah berkekurangan dalam hal apapun, selalu tercukupi bahkan melimpah dalam berkat-berkat Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu, mulai anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda, bahkan sampai usindah orang tua kami, dalam pergerakan kehidupan mereka, perjalanan kehidupan mereka, Engkau tetap bersama dengan mereka. Tangan Tuhan selalu menaungi mereka. Damai sejahtera Allah selalu ada di hati mereka, sehingga hidup mereka ada dalam kebebasan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada siapapun. Ya Bapa di surga, firman-Mu telah kami dengarkan supaya kami menjadi orang yang membawa damai, menciptakan damai, mengupayakan perdamaian kapanpun dimanapun kami berada, untuk mewujud nyatakan kehadiran Allah dimanapun kami berada. Demikianlah kami menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah, dan itulah yang dapat terlihat ketika kami hidup dalam damai dan membawa damai. Kami doakan untuk kami yang belum dapat berdamai dengan diri sendiri, belum dapat menerima keadaan diri sendiri. Demikianlah Tuhan menciptakan kami, demikianlah Tuhan menjadikan kami, demikianlah Tuhan membawa kami kepada situasi yang menurut kehendak Allah itu baik. Maka biarkan kami dapat menerima itu, sehingga kami dapat berdamai dengan diri kami sendiri. Ya Bapa, mampukan kami berdamai dengan semua orang, terutama dengan orang-orang di sekitar kami, orang terdekat kami. Berdamai dengan orang tua kami, mertua, berdamai dengan suami, istri, anak-anak, berdamai dengan keluarga dekat, berdamai dengan tetangga-tetangga, berdamai dengan umat Tuhan dalam satu gereja, dan berdamai dalam pekerjaan dengan semua orang yang ada di sana. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-Mu GMI Jakarta Pusat. Dalam setiap programnya, dalam waktu dekat, kami akan mensyukuri berkat Tuhan bagi gereja-Mu, merayakan ulang tahunnya yang ke-60 tahun. Satu perjalanan panjang dan penyertaan yang setia dari Tuhan bagi umat dan gereja-Mu, pantas dan layak kami syukuri. Kami doakan untuk panitia yang melengkapi semuanya ini. Tuhanlah memberkati mereka, berikan hikmat bijaksana. Panitia dalam
kesehatian untuk melakukan semuanya ini dalam damai dan sejahtera, sehingga sukacita kami benar-benar murni karena kami melakukannya, mempersiapkannya dengan hati yang damai dan sejahtera. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini hidup dalam damai dan sejahtera. Mampukan kami menciptakan perdamaian-perdamaian kecil untuk mendukung perdamaian di negara kami. Dalam keluarga, tetangga, lingkungan, kami ikut serta berperan aktif untuk mendirikan perdamaian dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kehidupan berdamai dalam berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2, dan Kota Pengembangan. Jadikan gerejamu ini menjadi alat kebenaran di tanganmu, menyatakan shalom kepada bangsa Indonesia ini. Berkati para bishop, para DS, para pendeta, guru Injil, supaya tetap mampu memenuhi panggilannya untuk membawa damai, memberitakan kabar baik secara konsisten kepada umat. Kami doakan juga untuk aktivis gereja, majelis pengurus gereja, guru-guru sekolah minggu, para speaker. Tuhanlah yang melengkapi mereka dengan Roh Kudus untuk menyatakan shalom bagi gerejamu, melayani dengan sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu yang sedang membangun kantor dan rumah wilayah GMI wilayah 2. Tuhanlah yang memberkati panitia dan semua dan yang dibutuhkan, supaya gedung ini dapat berdiri megah, menyatakan kemuliaan-Mu, di mana di sanalah dikelola gerejamu, rumah besar ini, dengan baik dan benar oleh para staf di kantor wilayah ini nantinya. Kami doakan juga lingkungan gereja kami, GMI Jakarta Pusat. Kami turut berperan aktif untuk mendoakan lingkungan gereja kami supaya ada kedamaian di hati mereka, di keluarga mereka. Kami berdoa bagi jemaatmu yang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kami tahu Engkau Maha Kuasa, pengendali kehidupan ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tahu. Ulurkanlah tangan-Mu, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Berkati upaya dan usaha yang telah diperbuat oleh saudara-saudara kami ini untuk memperoleh kesembuhan. Nyatakanlah keajaiban-Mu. Kami doakan bagi mereka yang menantikan keturunan. Oh Bapa di surga, kami akan terus mendoakan mereka supaya hidup dalam kesabaran menantikan jawaban dari doa yang dipanjatkan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang mencari jodoh. Berikanlah jodoh yang seiman, jodoh yang takut akan Dikau, dan jodoh yang menghormati orang tua. Kepada anak-anak kami, anak-anak Tuhan yang mencari jodoh. Bagi jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Bagi jemaat-Mu yang memulai usaha, Tuhan berkatilah. Bagi anak-anak Tuhan yang memulai bisnis baru, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan untuk orang tua kami, khususnya Usinda, dalam masa tua mereka supaya tetap mereka sehat, dapat bergerak berpikir dengan jernih. Mereka menjadi panutan bagi kami dalam pengalaman hidup yang mereka lalui. Berikanlah mereka kesehatan, berkatilah mereka. Ya Bapa di surga, inilah permohonan kami, inilah doa kami kepada Tuhan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati.